Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome back to my video lesson. In today's video, I will be talking about let's present our ideas. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mempresentasikan ide-ide kita dalam bahasa Inggris. Terutama dalam kondisi yang formal, seperti teman-teman ujian proposal ataupun seminar proposal dan seterusnya, ataupun juga saat teman-teman mempresentasikan makalah atau artikel teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Seperti apa? Let's take a look. Pertama, kita akan bahas tentang how to prepare good presentations. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan presentasi yang baik. Nah, sebenarnya tips yang saya akan jelaskan di video ini akan sama seperti tips-tips untuk presentasi menggunakan bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia. Nah, namun perlu diketahui, karena kita akan menggunakan bahasa Inggris, maka sangat penting buat teman-teman untuk selalu mempersiapkan diri agar dapat mempresentasikan ideas teman-teman dengan baik, apalagi dalam bahasa Inggris. Oke? Yang pertama, plan the time to prepare what you are going to say. Jadi silakan teman-teman untuk merencanakan alokasi waktunya. Jadi apa yang teman-teman akan katakan dalam presentasi. Misalnya ketika teman-teman diberikan alokasi waktu 15 menit, maka teman-teman sebaiknya agar bisa membuat semacam kerangka jadwal atau timeline-nya, kira-kira di menit pertama mau berbicara apa, di menit kedua sampai keempat mau berbicara apa, dan seterusnya. Atau misalnya paling gampang pembagiannya dari opening dulu, ataupun pembukaan dulu, mungkin sekitar 30 detik pertama, ataupun juga ada semacam ice breaking dulu misalnya. Nah, itu terserah teman-teman akan seperti apa. Sampai pada tahap konklusinya. Nah, maka plan the time to prepare what you are going to say in your presentation. Number 2, write short notes in the point form, one ideas per slide. Jadi tulis catatan yang pendek dalam bentuk poin, kemudian one ideas per slide. Jadi satu ide pokok dalam satu slide-nya. Jadi biar tidak overlapping atau tumpang tindih. Nah, sebagai seorang presenter yang baik, sangat dianjurkan teman-teman untuk tidak menuliskan semua kalimat yang ingin teman-teman katakan dalam PowerPoint kalian, misalnya atau slide kalian, maka teman-teman silakan menulis adalah catatan kecil atau pendek yang bentuknya adalah poin atau poin-poin penting yang akan kalian jelaskan dalam presentasi kalian. Nah, seperti yang saya tuliskan di contoh slide saya kali ini, saya tidak menuliskan penjelasannya dari poin per poin, tapi saya hanya menuliskan poinnya saja. Kemudian one ideas per slide. Nah, teman-teman akan lebih bagus untuk selalu fokus dalam satu slide agar bisa menggunakan satu ide pembahasan yang sama. Seperti di video ini, di slide pertama saya membahas tentang how to prepare good presentation. Jadi saya tidak mencampur dengan topik yang lain. Kemudian, support the headline with graphics, evidence, seperti foto, kemudian chart, and diagram. Nah, silakan teman-teman untuk menggunakan bantuan foto, kemudian chart ataupun diagram, untuk bisa memudahkan teman-teman menjelaskan headlines atau poin yang teman-teman tulis. Nah, kadang kita dengan foto lebih mudah buat kita untuk mengingat apa yang ingin kita sampaikan, ataupun dengan chart ataupun diagram, karena ini mengandung informasi data yang lebih detail, maka teman-teman dengan menggunakan graphic evidence itu bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah menjelaskan apa yang akan dijelaskan dalam poin yang sedang dijelaskan. Kemudian, use short, simple sentences to express your idea clearly. Nah, karena ini menggunakan bahasa Inggris, maka teman-teman akan sangat dianjurkan untuk menggunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Ataupun kalau kita dalam bahasa Indonesia, singkat, jelas, dan padat. Nah, karena kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa
asli kita sebagai penutur asing, maka teman-teman mungkin sebaiknya tidak menggunakan kalimat yang terlalu kompleks yang pada akhirnya teman-teman akan kesulitan untuk mentransfer informasinya, sehingga informasinya tidak jelas dan tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Makanya better for us to use short, simple sentences. Yang penting idenya tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah don't speak too quickly. Nah, karena teman-teman akan menyampaikan informasi dalam bahasa Inggris apalagi yang dimana kemungkinan kita akan sangat-sangat mungkin untuk melakukan beberapa kesalahan, kemudian error atau slip tongue ataupun gramatikal yang kurang tepat. Nah, pada akhirnya kita akan sulit untuk bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Nah, salah satu cara yang paling efektif agar bisa tersampaikan dengan baik idenya adalah dengan tidak berbicara terlalu cepat ketika menjelaskan apa yang ingin teman-teman jelaskan. Kemudian, speak clearly and at the right volume. Teman-teman silakan menggunakan intonasi yang jelas, berbicara yang jelas, dengan volume yang jelas. Tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu keras. Nah, jadi ini bisa dikontrol your sounds volume atau suara kalian. Practice representation, use expressions to give your opinion. Nah, yang paling penting teman-teman adalah setelah mempersiapkan semuanya, alangkah baiknya teman-teman, karena ini menggunakan bahasa asing, teman-teman harus sebisa mungkin untuk mencobanya terlebih dahulu di rumah ataupun sebelum presentasi, agar teman-teman sudah terbiasa untuk kira-kira atau ada gambaran kira-kira expression apa yang teman-teman akan gunakan dalam presentasi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja beberapa poin tentang how to prepare good presentations. Nah, di slide berikutnya saya akan bahas tentang possible expressions, language functions-nya yang kita biasa gunakan dalam presentasi. Namun sebelumnya, yang terakhir teman-teman perlu pahami juga, look at the people who are listening to you. Nah, ini penting juga, eye contact. Nah, teman-teman nanti ketika ingin menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris terutama, nah teman-teman kadang dengan eye contact yang bagus melihat audiens, kemudian melihat sekeliling, kemudian menatap mata audiens, itu juga bisa membantu teman-teman untuk memudahkan mentransfer informasi yang teman-teman akan sampaikan pada presentasi teman-teman. Nah, atau bahkan juga bisa ditambah dengan body gesture yang relevan atau yang sesuai dengan topik atau pembahasan yang sedang kalian bahas. Dan kita akan bahas tentang language function, beberapa possible expressions yang teman-teman biasa gunakan dalam presentasi bahasa Inggris. Nah, di slide yang berikutnya ini saya sudah membagi dua part, ada parts dan possible expressions-nya. Nah, di bagian part sisi kiri ini, teman-teman bisa melihat ada 6 bagian. Nah, ini juga bisa menjadi acuan teman-teman untuk membuat timeline-nya ketika membuat kerangka waktu yang teman-teman akan gunakan dalam presentasinya. Ada greetings, ada the beginning, ada presenting, summarizing, inviting questions, and closing. Nah, kita akan kupas satu persatu bagaimana possible expressions yang teman-teman biasa gunakan di masing-masing bagian pada language function-nya. Nah, pertama adalah bagian yang greetings. Kita perhatikan yang bagian yang ini. Kemudian saya sudah menuliskan possible expressions yang teman-teman biasa akan gunakan. Di sini ada 2 contoh. Ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan greetings model apapun. Kita udah pernah bahas ini. Nah, silakan teman-teman lihat contoh possible expressions dalam bentuk greetings. Now remember, because presentation itu adalah bentuk yang formal ya. Jadi teman-teman akan lebih baik menggunakan formal greetings. Nah, misalnya yang paling biasa kita gunakan adalah good morning, atau good afternoon, atau good evening. Di sini ada contohnya, good morning ladies and gentlemen, good afternoon audience. Nah, atau teman-teman sangat mungkin juga untuk presentasi dalam rapat yang lebih casual misalnya, atau kegiatan yang lebih santai, teman-teman juga bisa menggunakan yang informal greetings. For example, hello audience, hello students misalnya, atau hi guys, hi all. You can
do any greetings yang teman-teman kepengen lakukan. Yang penting sesuaikan dengan konteksnya dan kapan teman-teman melakukan presentasi tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah the beginning. Di permulaannya atau awalannya. Nah, yang sangat lazim kita gunakan, yang possible expression dalam bahasa Inggris yang sering kita gunakan, ini saya udah membuat 3 contoh, Ada pertama adalah I'm going to talk about bla bla bla. Nah, teman-teman nanti bisa bilang saya akan menjelaskan atau berbicara tentang apa begitu. Teman-teman langsung diikuti dengan topik yang sedang akan dibahas. Nah, saya sudah beri contoh seperti di pembukaan video saya tadi. Saya bilang I will be talking about let's present our ideas. Nah, itu juga teman-teman bisa gunakan sebagai awalan ketika teman-teman melakukan presentasi setelah greetings. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan contoh lain seperti this time I would like to present. Ini sama aja artinya, cuman expressions yang berbeda. Kemudian what I want to do is to show you bla bla bla. Nah, tinggal pilih salah satu yang mana yang paling kalian suka dan teman-teman nyaman menggunakannya. Kemudian setelah menggunakan expressions yang mengawali diskusi atau teman-teman sudah mulai untuk mempresentasikan topik atau pembahasan yang teman-teman akan sampaikan dalam presentasinya. Nah, pertama di sini kita biasanya dalam presenting itu kita akan membagi beberapa bagian. Misalnya kalaupun teman-teman punya 5 slide, mungkin maka nanti akan ada 5 slide. Nah, maka itu ada beberapa possible expressions yang teman-teman akan gunakan. Misalnya di sini. To start with, I will. Nah, jadi untuk memulainya saya akan, teman-teman langsung diikuti oleh penjelasan yang teman-teman akan jelaskan. Itu slide pertama itu apa? Tadi misalnya saya sampaikan di slide kedua saya. Let's take a look. To start with, I will talk about misalnya how to prepare good presentations. Nah, teman-teman bisa menggunakan expressions yang ada di samping kanan layar. To start with, I will. Itu untuk topik yang pertama. Kemudian, jika teman-teman ingin lanjut ke topik yang berikutnya, teman-teman bisa bilang, then I will mention, misalnya, atau secondly, yang kedua, atau juga bisa bilang, number 2, yang paling gampang ya, atau next juga bisa. Teman-teman bisa pilih yang paling mudah teman-teman gunakan dan ucapkan. Kemudian, atau juga teman-teman juga bisa setelah poin berikutnya lagi, you can say after that, kemudian the next point, atau next slide, you can say whatever yang teman-teman suka dan nyaman gunakan. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tiba di akhir topik atau poin yang akan dijelaskan, you can say, finally I will summarize my presentation. Misalnya teman-teman akan membuat konklusinya atau kesimpulan dari apa yang teman-teman sudah sampaikan. Nah, maka kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu summarizing, yaitu membuat konklusi. Nah, beberapa possible expression yang teman-teman biasa gunakan, you can say, to sum up my presentation today, jadi untuk menyimpulkan presentasi saya pada hari ini, nah teman-teman langsung bisa membacakan kesimpulannya atau menyampaikan kesimpulannya. Nanti bisa number 1, number 2, number 3, up to you. Atau yang paling mudah adalah in conclusion, nah jika bisa teman-teman gunakan contoh di samping ini, kemudian in short atau in brief. Ini beberapa possible expression yang teman-teman biasa gunakan untuk membuat kesimpulan dari apa yang teman-teman telah sampaikan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah inviting questions. Nah, karena ini adalah bagian dari presentasi juga, teman-teman pastinya dalam presentasi tidak hanya menyampaikan topik pembahasan, namun teman-teman juga akan memberi peluang kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan. Nah, maka beberapa expressions yang biasa kita gunakan dalam inviting questions, you can say, do you have any questions? Contoh pertama. Yang kedua, I will be glad to answer any questions that you may have at the end. Jadi ini kita akan menawarkan, saya akan sangat senang untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang kamu akan sampaikan pada akhir presentasi saya. Atau yang paling gampang adalah, hey, that's all my presentations. Do you have any questions? Nah, itu cara kita yang biasa kita gunakan untuk mengundang orang untuk mengajukan pertanyaannya. Dan yang paling terakhir yang kita tunggu-tunggu setiap presentasi, apalagi dalam bahasa Inggris, yaitu adalah closing. Nah, teman-teman langsung bilang, this is the end of my presentation. Thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau you can say also, well, that's it from me. Thank you very much for your attention and your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa language function yang teman-teman biasa gunakan. Ada bagian greetings, beginning, presenting, summarizing, inviting, question, and closing. Dan sebelah kanan adalah possible expression. Choose yang teman-teman paling nyaman gunakan. And you can also use your own way or your own sentence. Yang saya berikan di video adalah contoh yang teman-teman juga bisa kembangkan sendiri. How to greet, how to start your presentation, and how to present your ideas, and how to summarize your presentation, and how to invite people giving questions, and how to close your presentation. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata for now.